Ada 3 dimensi berbeda dalam self-awareness. Yang kalau pemimpin menyadari ketiga hal ini, dia akan menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif. Yang pertama, dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Sudah betul-betul dekat dengan pergantian tahun ya. Nah, apakah Anda sudah melakukan satu bentuk introspeksi diri, khususnya bagi siapapun yang merasa bahwa hari ini kok kayaknya nggak banget buat saya. Hari ini kok kayaknya belum maksimal banget buat saya beraktivitas. Tenang aja, kita masih ada hitungan hari. Paling tidak Anda bisa berkontribusi untuk betul-betul menjadi yang terbaik, apalagi Anda punya kesadaran diri, khususnya untuk Anda para leader. Nah, kenapa saya punya statement seperti itu di pembukaan program kita kali ini? Karena sejatinya tema kita di part yang ke-14 adalah tentang pemimpin yang sadar diri. Saya sudah bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rev Sales Trainer, NLP License Practitioner, dan beliau juga Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia, Servitama, dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam, Pak Eloy. selamat malam dan good morning, good morning, good morning. Yes. Apa kabar Pak Eloy? Sehat ya? Yes, alhamdulillah luar biasa, siap menginspirasi Nusantara. Oke, baik. Ini semangat yang nggak pernah surut loh, walaupun aktivitas beliau itu sangat luar biasa. Jangan lupa vitamin, jaga kesehatan diri, makan yang bergizi Pak Eloy, biar tahun depan pasti punya semangat yang luar biasa lagi. Pak Eloy, ini saya mau Siap. menyinggung sedikit tentang tema ya, karena biasanya kan kalau setiap mulai acara itu saya selalu tanya, gimana kegiatannya 2 atau 3 hari kebelakangan, habis ngapain aja Pak Eloy. Sekarang saya mau ganti, boleh ya Pak Eloy ya? Saya pengen tahu juga nih, karena di awal kan kita perlu disclaimer ya, daripada harus menunjuk salah seorang pemimpin atau beberapa pemimpin yang merasa kok belum punya self-aware leader. Boleh nggak? Kenapa garis besar tentang tema bahasan kita ini kok diangkatnya tentang pemimpin yang sadar diri, Pak Eloy? Apa alasannya, Pak Eloy? Siap. Jadi smart listeners dan sahabat TML, kita masih terus dalam series Leadership Habits and Culture Transformation. Nah, kalau kita review minggu-minggu yang sudah lewat, wah itu panjang banget karena ini aja udah part yang ke-14. Iya. Udah masuk ke bulan yang keempat. So, kita langsung saja. Betul Mas Daryl, ini kita membahas pemimpin yang sadar diri, the self-aware leader. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena sebetulnya ya, nasihat untuk mengenal diri itu sudah berumur ribuan tahun, Mas Daryl. Oke. Para filsuf, Socrates misalnya, mengajarkan know thyself, kenali dirimu. Dilanjutkan oleh Aristotle dengan berkata, mengenal diri itu adalah awal dari segala kebijaksanaan. Knowing ourselves is the beginning of all wisdom. Nah, itu tadi adalah 2 orang filsuf Yunani. Kalau kita ke timur nih, filsuf Tiongkok Lao Tzu pernah berkata, mengenal orang lain adalah kebijaksanaan. Mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Knowing others is wisdom. Knowing yourself is enlightenment. Jadi penting banget Mas Daryl. Saya kira kitab suci pun mengajarkan juga betapa pentingnya untuk kita mengenal diri. Dan itu ada hubungannya dengan leadership. Oke. Tapi sebenarnya kita perlu klarifikasi juga nih Pak Eloy. Karena kan keterkaitan dari bahasan kita dari minggu ke minggu sampai dengan bulan ke bulan itu kan begitu kuat ya Pak Eloy ya. Apalagi ini seriesnya masih berhubungan dengan leadership and habit culture transformation. Saya mau tahu coba seberapa penting atau seberapa relevan Pak Eloy kira-kira self-awareness ini dengan effective leadership. Wow. Ayo gimana? Nah, kepikir kan bakal ditanya begitu kan ya?
Ya, ya penting banget Mas Daril, penting banget. Karena gini ya, eh, kalau kita pernah mendengar krisis kepemimpinan, bagi saya krisis kepemimpinan itu sama dengan krisis identitas. Dan krisis identitas itu artinya orang buta memimpin orang buta. Artinya apa tuh? Well, orang yang tidak mengenal dirinya sendiri tidak bisa menjadi pemimpin yang efektif. Kok bisa? Karena kita kan tahu ya bahwa kita tidak dapat memimpin apa yang tidak kita kenali. We cannot lead what we don't know. Nah, sementara kepemimpinan kan dimulai dari yang paling awalnya itu memimpin diri sendiri, Mas Daryl. Lawong saya nggak kenal siapa diri saya kok. Ya berarti saya nggak bisa memimpin diri ini. Nah, kalau saya saja tidak bisa memimpin diri ini, gara-gara saya tidak mengenal diri ini, maka saya tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang efektif. Mustahil. Maka kalau kita mau menjadi pemimpin yang efektif, dimulai dari memimpin diri sendiri. Kalau kita mampu memimpin diri sendiri, dimulai dengan mengenal diri sendiri. Maka tadi di awal saya berkata, bahkan kitab suci pun juga mengajarkan betapa pentingnya manusia mengenal dirinya sendiri. Karena itu ada hubungannya dengan apa? Dia bisa memimpin diri. Dan kalau dia bisa memimpin diri, dia bisa memimpin orang lain dengan baik. Itu Mas Daryl. Oke, esensinya mengarah ke sana ya Pak Eloy ya. Dia perlu mengenal dirinya sendiri. Kalau dia bisa mengenal dirinya sendiri, berarti dia bisa memimpin orang lain dan juga dirinya sendiri. Oke, tapi jangan dari situ. Saya masih penasaran nih, karena kalau bicara masalah self-awareness atau mengenal diri sendiri kan, ini sebuah istilah yang cukup familiar. Banyak orang yang juga sering dengar hal ini. Tetapi mungkin dari perspektifnya Pak Eloy, kita juga punya harapan nih. Apa yang semestinya harus dikenal dari diri kita sendiri, mengutip dari statementnya Pak Eloy tadi, kalau kita bisa kenal diri sendiri, otomatis kita bisa memimpin orang lain. Nah, apa sih yang harus dikenal? Nanti jawabannya. Oh, udah nunggu. Jawab aja gue. Nanti aja, sesi berikutnya Pak Eloy ya. Siap. Kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang menyaksikan kami live audiovisual, silakan bisa berkomentar dan jangan lupa Anda bisa like, share, dan subscribe. Karena seluruh video-video Smart Motivation kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi timeless edition, kapanpun, dimanapun Anda bisa belajar terus dari apa yang disampaikan oleh Pak Eloy Zaluhu. Komentar Anda kami tunggu di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.
Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Director of Capstone Asia, Servitama, dan CSA, ada Pak Eloy Zaluhu. Ini part yang ke-14 dari rangkaian series Leadership, Habit, and Culture Transformation. Nah, di hari ini kita bahas tentang pemimpin yang sadar diri atau self-aware leader. Nah, bukan berarti loh ya, banyak pemimpin yang nggak sadar diri. Ini hanya sebagai sebuah bentuk edukasi dan juga pemahaman secara theocentric motivation pastinya. Nah, setelah tadi disampaikan oleh Pak Eloy Zaluhu bahwa kalau kita mau memimpin orang lain, at least kita tahu lah, kita kenal lah diri kita sendiri. Setelah kita kenal, kita pahami, kita berdaya gunakan diri ini, baru kita berikan kontribusi terhadap orang lain. Baru bisa kita memimpin orang lain. Tetapi apakah hanya sampai di situ saja? Enggak. Nah, self-awareness ini mungkin sering kita dengar. Udah familiar banget lah istilah kayak ini. Tapi kan sebenarnya Pak Eloy, pertanyaan besar saya nih, apa yang harus dikenal dari diri sendiri Pak Eloy? Bukannya dari kecil, remaja, hingga dewasa, ya diri kita ya diri kita gitu loh. Kok kenapa harus perlu mengenal diri kita sendiri Pak Eloy? Gimana Pak Eloy? Yes. Yes, Mas Daryl. Kalau dari konsep TML dan TTL, Theocentric Motivation and Leadership, Theocentric and Transformational Leadership, kita sudah membahas di beberapa kesempatan ya yang lalu. Tetapi untuk merefresh kembali, mudahnya ingat-ingat angka 3 dan angka 5. 3P, 3P. Jadi itu yang dikenali. Yang dikenali dari diri ini apa? Ya 3P itu. Apa itu? Purpose. Yang kedua, potensi. Yang ketiga, passion. Ini dulu. Jadi kenali what is my purpose. Apa sih tujuan hidupku? Kenapa saya mesti lahir? Kenapa saya menjadi seorang pemimpin dan seterusnya. Dan 5, itu bahkan ada 5 pertanyaan mendasar bagi seseorang yang serius berlatih menjadi seorang pemimpin. Juga kita sudah ulang berkali-kali. Yang pertama, who am I? Siapa saya? Yang kedua, where am I from? Dari mana saya datang? Yang ketiga, why am I here? Kenapa saya ada di sini, di planet bumi ini, di perusahaan ini, di kota ini? Yang keempat, what I can contribute, apa yang saya bisa kontribusikan, itu berbicara mengenai potensi. Dan yang terakhir, where am I going, kemana saya sedang melangkah, apakah saya sedang memenuhi tujuan penciptaan saya, panggilan hidup saya, atau justru sedang menjauh. Namun Mas Daryl izin, kali ini justru saya mau masuk lebih dalam. Dengan, ya tergantung waktu sih. Kalau waktunya memungkinkan, ya kita akan berguru dari 5 orang guru saya yang mengajarkan saya mendalam mengenai self-awareness khususnya untuk para leader. Demikian Mas Daryl. Nggak apa-apa Pak Eloy, lanjut aja. ini waktunya cukup ya. Waktunya terbatas. biar lebih compact gitu loh kontennya. Silakan. Ya. Jadi ada 5 orang yang ya saya berguru lah dalam hal ini. Yang pertama Richard Stearns, yang kedua Bill George, yang ketiga Daniel Goleman, yang keempat Anthony DeMello, dan yang kelima Jordan Peterson. Nah, kita mulai dulu dari Richard Stearns. Seorang pemimpin yang saya kagumi karena berhasil sebagai CEO di profit organizations. Tapi juga berhasil 20 tahun menjadi CEO yang sangat berhasil di non-profit organizations. Nah, ini kan 2 organisasi yang berbeda, Mas Daryl. Yang pertama itu emang kerjanya nyari duit. Yang satu lagi kerjaannya justru lebih kepada membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang perlu sekolah. Nah, beliau menuliskan satu buku yang bagus sekali. Judulnya adalah Lead Like It Matters to God. Lead like it matters to God. Memimpin seakan-akan kepemimpinan ini penting buat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di dalam buku itu dia mengatakan begini. Para pemimpin terbaik berusaha untuk menyadari kelemahan dan kekurangan mereka. Dan belajar untuk memahami dampak yang lebih besar dari kata-kata dan tindakan mereka terhadap orang lain. Jadi pemimpin terbaik itu
berusaha untuk menyadari bukan hanya kehebatan dan kelebihannya, tetapi juga kekurangan dan kelemahannya. Dan bahkan mereka itu dengan serius belajar memahami apa sih dampak dari kata-kata saya, apa sih dampak dari tindakan saya terhadap anggota tim. Bahkan kalau dia sudah jadi public figure, nggak boleh bicara sembarangan, Mas Daryl. Karena setiap kata itu berdampak bagi orang-orang yang mungkin saja dia tidak kenal, tetapi ternyata mengagumi dia. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena pemimpin terbaik memperhitungkan pikiran dan perasaan orang lain. Bukan aku lagi. It is not about me. Tetapi memperhitungkan, mempertimbangkan pikiran dan perasaan orang-orang lain. Nah, menurut beliau, Mas Daryl, ada 3 dimensi berbeda dalam self-awareness. Ada 3 dimensi dalam kesadaran diri seorang pemimpin. Yang kalau pemimpin menyadari ketiga hal ini, dia akan menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif. Yang pertama, roles awareness. Jadi kesadaran peran. Peranku itu sebagai pemimpin tuh piye yo. Aku tuh mesti ngapain? Karena sadar nggak sadar dan percaya tidak percaya. Banyak orang di luar sana yang dipanggil sebagai pemimpin atau menjabat sebagai pemimpin, tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi perannya, Mas Daryl. Yang kedua, personal awareness. Jadi kesadaran pribadi. Baru yang ketiga, relational awareness. Kesadaran relasional. Demikian Mas Daryl. Wow. 3 poin penting ya. Pertama adalah kesadaran peran, kemudian juga kesadaran pribadi, yang ketiga adalah kesadaran relasional. Nah, ini yang menarik adalah pernyataan tadi loh, karena para pemimpin terbaik memperhitungkan pikiran dan juga perasaan orang lain. Faktanya di zaman sekarang seperti apa, Pak Eloy? Singkat sebelum kita bahas tentang poin-poin yang harus kita bahas per poin tadi. Faktanya tidak banyak yang menghidupi itu, Mas Daryl. Karena kita terpenjara di dalam ambisi pribadi dan egoisme kelompok. Itu problemnya. Dan kalau kita mau mencari solusi, ya solusinya adalah kesadaran diri ini. Nah, sekarang kita kalau coba kita bicara mengenai kesadaran peran misalnya. Kesadaran peran itu kan tentang memahami peran saya yang unik adanya sebagai seorang pemimpin. Tanggung jawab utama seorang pemimpin kan bagaimana mengeluarkan, bahkan menemukan dulu kan, menemukan dan melepaskan potensi terbaik dari anggota tim supaya mencapai misi dan tujuan bersama. Oh, itu nggak gampang, Mas Daryl. Kalau cuma sekedar nunjuk-nunjuk doang mah, itu bukan leader dong. Ya kan? Tapi leader itu yang sulitnya adalah bagaimana dia bisa menemukan, menggali, dan kemudian membantu anggota tim ini melepaskan potensi terbaiknya. Ya boro-boro dia melepaskan potensi terbaik tim. Dia sendiri aja belum menemukan potensi terbaiknya. Loh, kalau dia belum menemukan potensi terbaiknya, kenapa kok dia bisa duduk di situ? Ya banyak yang gaya katak, Mas Daryl. Gaya katak itu apa? Jilat atas, tendang bawah. Tendang bawah. Itu mah bukan pemimpin. Itu mah saya menyebutnya itu professional manipulator. Manipulator terlatih. Dan banyak, Mas Daryl. Banyak. Nah, jadi itulah sayangnya terlalu banyak pemimpin yang melakukan hal yang sebaliknya. Bukan menolong anggota tim, ya, tetapi justru ya agenda pribadi. Mereka tuh akhirnya menggunakan anggota timnya untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri, membuat diri mereka terlihat lebih hebat, dan anggota tim itu ada di sana untuk membantu mereka mendapatkan keuntungan pribadi. Dan banyak, Mas Daryl, banyak lah itu. Jika ini pernah dialami oleh small listeners ya, itu bisa tahu tuh perasaannya menyebalkan banget sih itu. Menyebalkan banget. Itu Mas Daryl, jadi sadar peran penting banget sih.
Oke, tunggu. Kita perlu studi kasus juga nih, Pak Eloy. Boleh nggak izin dikasih contoh biar kita punya gambaran tentang apa dan bagaimana contoh mengenal peran lah. Jadi kita punya satu pegangan bahwa ini merupakan sebuah poin penting yang harus diperhatikan juga tentang role awareness ini, Pak Eloy. Oke, tadi kan kita bicara nama-nama barat semua tuh. Ya udah kita masuk ke Nusantara deh ya. Ya. Karena sebetulnya Indonesia itu kaya dengan filosofi pemahaman seperti ini. Kita ambil contoh saja Pak Ki Hajar Dewantara lah ya. Itu pada tahun 1922 beliau mencetuskan istilah semboyan dalam bahasa Jawa untuk taman siswa waktu itu ya, yang didirikan di Jogja oleh beliau pada tahun yaitu di 1922, dan kan kita kenal sampai hari ini. Saya bukan orang Jawa, tetapi saya akan berusaha membacakan ini dalam bahasa Jawa. Ingarso. Bisa Mas Daril. Mas Daril aja. Masih ingat, tapi mau dibacain apa Pak Eloy baca sendiri nih? Udah, Mas Daril aja kan. Mas Daril setengahnya dari Jogja, setengahnya Padang, setengahnya Jogja. Mas Daril lebih fasih. Kalau nggak salah sih, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ya, begitu ya? Oke. Lulus. Salah ya. Nah, sebenarnya kan itu mengajarkan tentang roles awareness, Mas Daril. Artinya di depan itu kasih contoh yang baik dong. Itu rolesmu itu jadi contoh dong. Peranmu itu jadi contoh. Lah kebayang Mas Daril, kalau orang yang ada di depan bukan jadi contoh. Ya toh? Di tengah, ayo semangat. Yang di belakang ngapain? Dorongan. Nah, beliau tuh mengajarkan mengenai roles awareness tadi. Beliau mengingatkan, hai para guru. Dan kalau kita berbicara, hai para pemimpin, ingat loh, peranmu. Nah, kalau kita bicara situational leadership misalnya, beliau ngajarin itu. Pak Ki Hajar Dewantara ini ngajar, itu berarti apa? Ada saatnya kamu tuh jadi contoh. Tapi ingat, ada saatnya timmu membutuhkan semangat, berikan semangat. Ada saatnya timmu itu butuh dorongan. Artinya apa? Aware terhadap peran kita masing-masing sesuai situasi. Wah, Indonesia itu luar biasa, Mas Daril. Wow, jadi jangan jauh-jauh, sebenarnya Indonesia juga ada gitu ya. Banyak. Lewatkan momentum ini gitu. Cuman memang kita tuh saya kan lagi nulis buku Leadership Habits and Culture Transformation ini. Cuman memang gini loh, referensi-referensi kita itu tidak mudah untuk didapatkan. Yang ya ada, yang kayak tadi kan ada di mana-mana, tetapi filosofi yang mendalam itu masih banyak di bahasa, misalnya bahasa Jawa gitu ya, yang saya juga kurang paham gitu loh. Tapi sebenarnya saya pingin suatu hari nanti mendalami filsafat kepemimpinan Nusantara ini. Paling satu contoh lah ya dari Pak Ki Hajar Dewantara ini yang ada kenal dengan istilah semboyan ingar sosum tulodo tadi ya Pak Eloy ya. Udah cukup membagikan tentang poin pertama yang berhubungan pula dengan role awareness. Nanti kita bahas poin yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kita break sebentar Pak Eloy. Nanti kita ngomong di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo
Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih seperti Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan hari ini kita masih bicara di part yang ke-14 ya, dari series Leadership Habit and Culture Transformation, itu tentang pemimpin yang sadar diri. Nah, semoga ini punya kontribusi positif ya terhadap apa yang sudah Anda lakukan terhadap diri Anda, perusahaan Anda, paling tidak sama diri Anda sendiri. Karena di poin yang pertama itu tadi Pak Elo mengatakan adalah role awareness, yaitu kesadaran peran. Tanpa kita sadari, statement yang sering kita dengar, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani pun, itu merupakan satu contoh dari role awareness. Oke, yang kedua Pak Eloy ada personal awareness atau kesadaran pribadi. Nah, gimana kira-kira penjabarannya Pak Eloy? Yes, nah kalau personal awareness itu kan tentang bagaimana kita memahami 3P yang sudah saya sampaikan di awal ya, purpose, passion, dan potential itu, tetapi juga mengenal kekuatan dan kelemahan kita, ya kan? Apa yang menjadi kekuatan Mas Daryl? Apa yang menjadi kekuatan saya? Sifat-sifat positif apa yang kita punya? Kecenderungan-kecenderungan apa yang ada dalam diri kita? Bahkan kalau kita sudah semakin mengenal diri itu kita tahu di momen-momen apa kita itu akan mudah tergoda untuk marah. Atau kita itu tahu kalau kita lapar misalnya. Itu saya jadi sumbu pendek tuh, cepat marahnya. Nah, itu semakin mengenal diri. Nah, jadi setiap pemimpin memiliki kekurangan, kecenderungan, bahkan bisa disebut sebagai sifat negatif, ya, dan kegagalan mengenalinya bisa menjadi bencana. As a leader, we want to learn. Kita mau mempelajari apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi talent kita, sambil berusaha untuk ngapain? Kita berusaha untuk meminimalkan dampak dari kelemahan kita itu. Dan kemudian kita memperbaiki terus, meningkatkan terus apa yang menjadi kehebatan kita. Kita itu kan kayak orang main kartu sebenarnya dalam hidup ini, Mas Daryl. Kita diberikan segepok kartu gitu ya. Ada kartu-kartu yang bagus. Ada mulai dari 10 lah ya. Ada king dan seterusnya. Tetapi dalam kartu yang sama kan ada nilai 2, ada nilai 3. That's life. Cuman pertanyaannya adalah, tahu nggak saya bagian diri saya ini yang menjadi kelemahan dan bagian mana yang menjadi kekuatan. Saya ambil contoh diri saya sendiri ya Mas Daryl. Saya memahami keunggulan saya adalah di dalam berpikir, di dalam berkreasi. Karena memang dari dulu saya tidak membutuhkan pemicu untuk berpikir Mas Daryl. Waktu saya lagi nakal-nakalnya pun di SMA itu, tetap aja saya tuh demen mikir. Saya tuh demen bertanya dan mencari jawaban. Kenapa ya temanku yang si A itu perilakunya begitu? Kenapa yang B begini? Dan saya berpikir mengenai prinsip, nilai-nilai. Jadi kalau sekarang saya dilihat buku-buku yang ada di library saya, ya buku-buku spiritual, motivasi, leadership, culture, business, selling. Ya karena memang dari dulu itu kekuatanku. Tetapi Mas Daryl jangan berharap saya bisa membantu Mas Daryl dalam detail manajemen keuangan misalnya. Laporan keuangan misalnya gitu. Bahkan ya maaf ya, walaupun saya paham teknologi informasi itu adalah bagian kehidupan kita yang penting-penting, amat sangat penting.
Tetapi aku tahu itu bukan kekuatan saya. Mhm. Sehingga saya membutuhkan orang yang bisa membantu saya di dalam tim yang berhubungan mengenai ngurus keuangan, laporan keuangan, forecasting ke depan keuangan kita bagaimana, dan juga di dalam hal-hal yang berhubungan dengan teknologi misalnya begitu. So, dengan memahami apa yang menjadi kekuatan kita, kita bisa fokus untuk mengembangkannya. Dan dengan kita memahami kelemahan kita, ya kita akan berhati-hati supaya kita kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, berarti sebetulnya pentingnya kita paham tentang diri kita sendiri itu ya paling tidak kita bisa bersandar ya pada kekuatan-kekuatan kita dan memastikan bahwa orang lain itu punya kekuatan di area mana yang kita lemah, saling mengisi ya Pak Elo ya. Yes, yes. Ya itu yang saya mau omongin dari tadi itu. Susah nyampeinnya. Ya cuman kan gue mesti apa namanya ngecap. Oke, Pak Elo, Benar, ini Mas kan Daryl. ada 5 guru ya. Kayaknya honestly sih kita nggak mungkin cukup gitu loh untuk membahas semuanya gitu loh. 5 orang yang apa punya kontribusi dari Richard Stearns, Bill Jones, Daniel Goleman, Antonio De Mello, Jordan Peterson. Mau dihabiskan semua atau bagaimana, Pele? Jangan Mas Daryl, kita bereskan dulu yang relational awareness dulu. Tadi Ya, kan baru kesadaran peran, personal. baru kemudian kesadaran pribadi personal, Nah, dan sekarang kesadaran relasional. Nah, karena sebagai pemimpin kan, ya dia punya anggota tim dan dia bekerja sama dengan berbagai pihak. ya. Maka kesadaran relasional adalah tentang memahami bagaimana sih orang lain memandang saya. Banyak loh orang yang tidak punya intelligence, kecerdasan emosi dan kecerdasan relasional seperti itu, Mas Dari. Makanya secara teknis jago banget. Tapi mereka nggak bisa menjadi pemimpin, boro-boro kemudian dipromosikan menjadi CEO misalnya, karena itu membutuhkan kecerdasan relasional, kecerdasan emosional. Maka Richard Stearns itu bahkan bercerita ya ketika istrinya itu harus mengingatkan dia bahwa beliau itu bukan CEO ketika melewati ambang pintu rumah mereka. Kenapa? Karena kebayang dong Mas Daryl, dari pagi sampai larut malam memimpin tim sebagai seorang CEO. Lalu pulang itu Ya. masih ke bawah loh. Ketika nanti dia bertanya kepada istrinya, itu ternyata pertanyaannya intonasi waktu dia bertanya di kantor. Dan saya mengalami hal yang sama. Di awal-awal pun istri juga mengingatkan itu. Kamu itu bukan lagi training loh. Kamu tuh nggak lagi coaching loh. Kamu tuh lagi ngomong sama aku istrimu loh. Oke, oke. Walaupun sebetulnya waktu saya bertanya pada istri hari ini ngapain aja, anak-anak ngapain aja, itu sebetulnya tidak ada keinginan untuk menggali atau menyudutkan apalagi sampai yo merendahkan pekerjaannya enggak, tapi intonasi itu dan urutan kata saja itu ternyata tuh memberikan perasaan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, saya mau peduli enggak dengan perasaan istri? Anggota tim juga begitu kan. Rekan kerja juga begitu kan. Bahkan eh, apa namanya itu vendor-vendor kita juga begitu kan. So itulah uniknya ya. Kita membutuhkan awareness di tiga hal ini. Maka kalau dalam leadership Mas Daryl, saya pernah mengikuti namanya Leadership Practices Inventory. Itu 360 degree reviews. Jadi kita itu mengikuti reviews untuk melihat kita ini manusia dan pemimpin seperti apa. Diisi oleh siapa? Semuanya. Anggota tim kita, atasan kita, rekan kerja kita, bahkan di beberapa perusahaan. Istri dan anak-anak di rumah pun ikut mengisi. Supaya kita bisa memahami secara relasional saya ini seperti apa ya. Nah, tapi menariknya ada orang-orang yang kemudian mendapatkan hasil review ini bukannya sadar dan memperbaiki, malah defensif dan mengatakan, aku nggak begitu kok, itu salah kali itu. Dan akhirnya tidak pernah berubah. Sayang banget. Padahal
LPI, Leadership Practices Inventory, itu adalah satu tools yang sudah sangat terkenal dan harusnya itu memberikan feedback yang membuat kita menjadi semakin sadar diri. Demikian Mas Daryl. Baik. Kita break dulu ya, Pak Elo ya. Ini saya jaminkan nggak bisa habis nih dari 5 guru. Iya. Seru pokoknya. Mau nyambung nggak episode kedua minggu depan? Iya, karena minggu depan kan terakhir ya kita bercengkrama di Rabu malam. Siapa tahu mungkin kita akan berpindah, Mas Daryl. Yes, kita coba akan lanjutkan nanti di minggu depan. Mudah-mudahan sih kalau Pak Elo berkenan. Tapi kontennya itu isinya daging semua. Kita break dulu Pak Elo ya. Nanti di sesi berikutnya tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Walaupun ini sudah sampai di sesi yang terakhir, honestly kita nggak bisa merampungkan semua bahasan ya. Tapi setidaknya dari pembelajaran di poin yang pertama ini, mungkin Anda bisa sudah bisa mengetahui bahwa ternyata untuk bisa memahami tentang diri kita sendiri itu masih banyak hal yang harus kita ketahui. Dari mulai role awareness, kesadaran peran, tentang memahami peran unik kita sebagai seorang pemimpin, kemudian juga personal awareness tentang kesadaran diri, ini pengetahuan tentang kekuatan dan juga kelemahan, bakat dan juga kekurangan diri sendiri, hingga ini berhubungan dengan relational awareness atau kesadaran dari relasional. Nah, Pak Eloy, kan setuju nggak kalau kita punya statement jika kita ingin lebih sadar diri, berusahalah untuk memahami dan mendengarkan. Gimana dengan satu lagi? Quote of the night. Quote of the night itu adalah kalimat inspirasi malam ini. Benar. Itu kesimpulannya, Mas Daryl. Yes. Gimana tadi? Jadi jika Anda ingin menjadi lebih sadar diri, berusahalah untuk memahami dan mendengarkan. Ya. Karena seringkali kita kekurangan di situ. Saya kekurangan itu, manusia pada umumnya kekurangan untuk memahami orang lain. Kenapa gagal memahami orang lain? Karena gagal mendengarkan orang lain. So, yes Mas Daryl, if you want to become more self-aware, seek to understand and listen. Keren Mas Daryl, quote of the night. Oke, quote of the night. Ini jadi 100 nanti ya. Oke, Pak Eloy, sekarang nih kayaknya sempat kita bahas tentang pelajaran penting dari yang kedua siapa? Bill George ya. Nah, ini juga guru saya, Mas Daryl. Saya tuh angkat dua tangan saya kepada beliau ini. Karena beliau adalah seorang praktisi, memulai karir dari bawah, menjadi CEO perusahaan ternama, namanya Medtronic, dan beliau berhasil membangun perusahaan itu, dan
Kemudian beliau juga adalah seorang profesor di Harvard University dan menuliskan 2 buku yang menggemparkan dunia. Yang pertama adalah Authentic Leadership. Pertama-tama tahun 2000-an itu ya, saya belajar mengenai leadership itu salah satunya buku ini. Authentic Leadership. Dan kemudian dilanjutkan dengan buku yang kedua, judulnya adalah True North. Oh man. Dan, well, sebenarnya begini, kalau orang bertanya theocentric and transformational leadership, yang paling dekat itu teori kepemimpinan yang mana? Authentic leadership. Ya, ya, ya. Oke, baru nanti bicara mengenai servant leadership dan seterusnya. Nah, jadi beliau tuh menyimpulkan begini, jika Anda ingin memahami tujuan kepemimpinan Anda harus mencapai tingkat kesadaran diri yang mendalam. Bagus banget ya. Jadi, purpose of leadership. Sebenarnya saya ini sebagai Eloy, atau di luar sana ada orang bernama, let's say Pak Budi atau Ibu Susi. Kenapa sih jadi tujuan memimpin itu apa? Maka Bill George mengatakan, nggak akan mungkin tahu. Nggak akan mungkin tahu. Kecuali Anda masing-masing itu mencapai tingkat kesadaran diri yang mendalam. Berarti ini kan cocok Mas Daryl. Purpose, potential passion. Memang aku belajar ini dari tahun 2000-an. Iya ya, dalam TML itu ada 3 ya, purpose, potential, dan passion. Ya cuman kan aku nggak boleh pakai authentic leadership dong. Itu kan punya beliau. Saya muncul dengan titik. Oke. Pak Eloy, 9 menit lagi kita berakhir nih Pak Eloy nih. Sempat nggak bahas tentang Daniel Goleman, guru ketiga? Yes, sempat nanti. Jadi begini, sederhananya beginilah. Dia berkata, setiap pemimpin harus menyadari bahwa saya adalah seseorang yang unik. Ya, authentic leadership itu kan, authentic itu artinya tuh unik. Authentic itu berarti apa adanya, asli, bukan pencitraan, bukan ikut-ikutan orang, apalagi ikut-ikutan buta gitu ya. Maka dia bilang, ya sudah, menjadi pemimpin itu adalah kenali bahwa dirimu itu unik dan boleh belajar dari semua orang, tetapi nggak boleh meniru apa. Ya toh? Dan dia bilang ya akhirnya memulai dari diri sendiri. Yang paling bagus di dalam penemuan beliau ini, beliau kan di bukunya yang True North itu ya, beliau bersama tim mewawancara 125 orang pemimpin terkenal dunia. Dan akhirnya dia memberikan cara-cara untuk mengenal diri. Yang harusnya itu menjadi salah satu topik pembicaraan kita ya. Yaitu namanya life story. Jadi harus mulai mengupas gitu ya. Kisah perjalanan hidup kita sejak kita masih kecil. Nah kalau saya bisa dengan ikhlas, bahkan dengan leluasa menceritakan pengalaman hidupku. Itu karena pada tahun 2012, Mas Daryl. Nggak nyampe. 2010, 1 tahun penuh. Itu waktu saya dulu ngambil kelas-kelas konseling. Itu saya dikonselingkan oleh dosen-dosen saya. Sekali seminggu selama 1 jam. Setahun lamanya loh. Nah konseling itu apa? Itu mengupas apa yang ada di dalam diri saya dan masa lalu saya. Dan lebih dari itu, ketika tahun 2012, Mbak Albertine Endah menuliskan perjalanan hidupku, biografi itu loh. Dan itu sampai ketemu dengan beliau itu ada totalnya itu 20 kaset. Itu waktu itu beliau masih menggunakan kaset, Mas Daryl. Jadi itu pertemuan kira-kira 10 kali. Itu ditanyakan dari masa kecil kamu lahir di mana, terus bagaimana ini, ketika kamu dulu dengan si itu bagaimana. Itu persis seperti yang diajarkan oleh Bill George. Kalau mau mengenal dirimu, kunjungin masa lalu. Cuman Mas Daryl, nggak banyak orang yang berani mengunjungi masa lalunya. Karena apa? Banyak hal-hal yang tidak disukai di sana. Apalagi kalau terjadi trauma. Ada pengalaman-pengalaman ditolak. Nggak enak perasaan itu kan. Maka akhirnya banyak orang yang lebih senang mikirin mengenai apa? Product knowledge. Kalau dia adalah seorang
salesperson, marketing, sebagai pemimpin bisnis. Wah, dia pelajarin tuh produk-produknya. They know everything about the product. Bukan hanya produknya, produk tetangga, kompetitor pun, bahkan produk yang belum ada di toko pun udah dia pikirkan. Tapi satu hal yang tidak pernah dia pikirkan adalah self-knowledge, self-awareness. Kenapa? Karena nggak ada yang membimbing ke sana. Syukur alhamdulillahnya saya mendapatkan dua kesempatan itu. Yang pertama ketika dulu kuliah, ya toh. Dan yang kedua adalah pertemuanku ketika Mbak AE mewawancara saya. Nah, itu yang dikatakan oleh si Bill George. Bahkan dia memberikan contoh misalnya ya, Robert Schultz itu pendiri dari Starbucks yang kemudian menemukan dirinya bahwa ketika dia masih usia 7 tahun, papanya itu kan driver ya, di sebuah perusahaan kemudian kecelakaan, tetapi harusnya perusahaan itu memberikan bantuan, bukan dikasih bantuan, malah bapaknya Howard ini dipecat di usianya yang ke-7 tahun. Dan mamanya itu lagi hamil anak yang kedua. Jadi papanya nggak bisa kerja kecelakaan, dipecat dari perusahaan, mamanya nggak bisa kerja karena lagi hamil 8 bulan, dan dia usia 7 tahun, bos. Tapi kemudian dia menginternalisasikan semua itu pada usia 12 tahun. Dia memutuskan, kalau suatu hari nanti aku punya perusahaan sendiri, maka aku akan berikan asuransi kesehatan kepada seluruh karyawan saya, termasuk yang outsourcing. Maka kemudian Starbucks adalah kafe pertama di Amerika yang kemudian memberikan asuransi kepada semua karyawan, termasuk yang bekerja part-time. Jadi mengenal kisah masa lalu kita penting banget. Dan ya betul kata Mas Daryl tadi, kita nggak mungkin bisa membahas semuanya. Oke, satu pertanyaan yang masuk dari Pak Surung Henry. Dijawab cepat saja Pak Eloy ya. Ya. Ini Pak Surung menanyakan untuk membangun kesadaran diri Pak Eloy, kesadaran relasi dan kesadaran peran. Apakah selalu dimulai dari tools 4H dan 1W? Pencerahannya Pak, terima kasih. Yes, terima kasih Pak, terima kasih. Saya ya tidak melihat dari what, when, where itu sebagai langkah awal. Walaupun tadi di awal saya menyampaikan who am I, where am I from, ya itu membantu. Tetapi saya justru menemukan Mas Daryl itu dari Jordan Peterson. Ini salah satu guru saya. Kalau dicari di YouTube, beliau sekarang menjadi salah satu pemikir ternama di dunia. Beliau justru mengatakan begini, langkah pertama untuk mengenal diri sendiri adalah dengan memahami bahwa Anda dan saya belum mengenal diri sendiri. Saya ulang kalimat ini, penting sekali. Langkah pertama untuk Anda mengenal diri adalah dengan menyadari bahwa Anda belum mengenal diri. Itu dulu. Karena kalau saya sadar saya belum mengenal diri ini, maka saya itu akan belajar mengenal diri. Dan itu sumbernya nanti akan terbuka banyak. Tetapi seringkali kita merasa aku sudah cukup mengenal diri. Apalagi, bahkan mungkin saja loh ada orang, aduh kok ngomong self-awareness lagi, gue udah tau lah kira-kira gue maunya apa. No. Itu bahkan di dalam penelitian Bill George tadi, itu seperti kulit bawang Mas Daryl. Itu satu lapis, aduh masih ada lapisan lagi. Satu lapis, aduh masih ada lapisan. Itu sama seperti kita dengan istri kan. Mas Daryl udah menikah berapa tahun? Saya sudah menikah berapa tahun? Ada aja bagian-bagian dari istri kita yang kita baru ketemu kemarin. Iya ya, ternyata tidak begitu ya. Apalagi diri kita. Karena apa? Tadi kita terlalu sibuk mempelajari di luar diri kita. Yang di dalam kita tidak kunjungin. Padahal orang pertama, orang loh ya, orang pertama yang seharusnya kita temui dan kita kenali dengan sebaik-baiknya adalah diri ini. Dari mana caranya? Pertama-tama, ya
pahami dulu bahwa Anda belum mengenal diri Anda dengan baik. Saya belum mengenal diri saya dengan baik. Dari sana, mari kita mulai belajar mengenal diri. Demikian Mas Daril. Baik. Ini satu quote yang sangat luar biasa ya. Kenali diri sendiri dulu, baru mengenal diri orang lain dan berikan kontribusi. Pak Eloy, terima kasih waktunya malam hari ini. Keren. Yes. Deep banget pokoknya. Semoga berkenan untuk kita lanjutkan di pekan depan ya, atau ada materi baru yang harus kita sampaikan di pekan depan. Pastinya jangan lewatkan Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Saya Darul Adam. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih